Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim 4, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang, ya. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana, ya. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya, video pembuka yang bisa kami berikan, ya. Silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas saham farmasi, ya. Ya, ini cukup menyedihkan, cukup membuat panik atau cukup membuat pusing juga investor publik, ya. Dan ada apa dengan farmasi sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita, ya. Coba satunya kita lihat Kimia Farma, ya. Kimia Farma, wah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. 12 hari berturut-turut di mana sebagian besar ARB semua, ya. Jadi ada apa ini dengan farmasi, ya. Jadi bahan pertanyaan, ya.
Ada apa dengan saham farmasi Kimia Farma yang tadi ya 12 hari berturut-turut turun terus. Nah, ini yang menjadikan kepercayaan publik kepada pasar modal kita bisa hancur kalau begini caranya ya. Jadi melihat situasi seperti ini ya saya kira ya saya mengusulkan lah kepada bursa efek dan mungkin lembaga terkait ya. Mungkin perlu di apa cari apa penyebab hal ini dan kenapa terjadi dan apa namanya? Bagaimana solusinya ya? Ya tentunya investor-investor publik yang nyangkut di misalnya 6.900 sampai 7.000 ya kan, loss-nya udah cukup besar sekali kan. Nanti di sini akan memberikan apa namanya kapok gitu ya kalau orang Jawa. Artinya wah ini kok saham kayak begini ancur-ancuran ya. Jadi naiknya tajam tapi turunnya juga cepat dan tajam dan berturut-turut ya anehnya ini. Cuma yang menjadi bahan pertanyaan juga sebenarnya kalau dicermati volume selama penurunan ini kan nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Ketika naik volumenya 1,3 juta lot ya. Namun ketika turun ARB ini cuma puluhan ribu lot sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Tidak seperti waktu kenaikan ya. Artinya kan sebenarnya banyak orang yang masih memegang hold di saham-saham di kisaran 5.000, 6.000, 7.000 ini kan ya. Dan di sini tentunya akan membawa kerugian, potensi kerugian yang cukup besar kalau belum dijual. Tapi kalau sudah dijual ya artinya dia sudah loss ya. Demikian besar ya. Lebih dari mungkin 50% ya. Jadi hati-hati tentunya ini menjadi apa namanya? Bahan apa renungan dan ya barangkali manajemen bursa efek dan terkait ya manajer investasi sekuritas ini ada apa gitu kan ya, kenapa harganya turunnya juga tidak wajar ya. Nah, ini yang menjadikan bahan pertanyaan. Jadi coba kita lihat misal Kimia Farma ya. Nah ini Kimia Farma kan naik sejak kisaran 3.200-an ya, ini ketika bulan November 2020 ya, naik tajam ya ke kisaran 4.000-an ya, kemudian naik lagi ke 5.000, 6.000 sampai pernah ke 7.000 ya. Ini dan sekarang udah turun kembali ya, turun terus beberapa hari tadi ya, dan sudah menyentuh support di 3.000 berapa ini support di 3.500 ya, sudah tembus ke bawah. Sekarang di 3.350. Jadi sudah kembali ke harga 3.000-an ketika bulan apa? November Desember 2020 ya. Jadi ini sebenarnya udah di bottom ya. Kalau ini gunung artinya sudah di apa? Lembah kembali dan di dasar ya, di tanah datar kembali. Ya seharusnya logikanya logika apa technical maupun mungkin valuation ya sudah cukup murah, diskonnya sudah terlalu dalam dan harusnya Kimia Farma bisa rebound kembali gitu ya. Artinya di sini coba kita lihat pernah saya di video yang lain ya membuat perhitungan daripada harga wajar Kimia Farma ya. Ya, harga wajar Kimia Farma katakanlah nilai bukunya 1.200 ya. Dengan PBV harusnya di kisaran katakanlah 3 kali ya. Ya, 3 kali harusnya udah 3.600 ya. Kalau kita lihat kalau B Pharma misalnya, kalau B Pharma dengan PBV-nya 4 kali ya. Artinya kalau dengan nilai yang sama Kimia Farma gitu ya. Kimia Farma dengan 1.200 ya. Itu belum dapat proyek Covid ya, belum dapat proyek vaksin, belum dapat proyek obat Covid. Ini baru 1.200, artinya katakanlah dengan keuntungan dari proyek-proyek pemerintah dari apa pandemi ini, katakanlah nilai bukunya dari laba ditahan dan sebagainya, keuntungan-keuntungan katakanlah dari 1.500 sampai 1.600 misalnya gitu ya. Kalikan 3 saja harusnya kan sekitar 4.800 gitu ya. Nanti 1.600 kali 3 ya, 4.800 ini sudah sangat murah gitu ya.
Nah, ini tentunya harusnya bisa balik ke atas ya. Artinya harga saham 3.300 sudah sangat murah dan tidak mencerminkan potensi keuntungan dari proyek vaksinasi, proyek obat COVID ya, pengembangan jaringan apotek kimia farma ini nggak masuk logik di logika investasi ya. Jadi harusnya ini sudah mulai buy kembali investor untuk saham kimia farma sudah sangat murah, 3.300 ya. Sudah terdiskon lebih dari 50% ketika tertingginya 7.000. Artinya kisaran harga yang wajar ya kalau menurut saya ya disclaimer ini 1.600 nilai bukunya misalnya ya sampai ya 1.600 kali tikan PBV-nya 3 kali saja kan berarti kan 4.800 ya kisaran 5.000. Jadi ya sekarang sudah sangat murah gitu ya. Ya harusnya mungkin manajer investasi, broker ya sekuritas, perusahaan dana pensiun ini apalagi kan BUMN kan ya. Artinya harusnya masuk ya untuk menyelamatkan ya istilahnya mungkin investor publik yang mau keluar yang mau ini ya harusnya bisa menjual tapi ini kan sekarang susah untuk ARB terus ya jadi harusnya bisa di apa namanya di ya mungkin dipertimbangkan ya lembaga-lembaga investasi yang cukup besar dananya bisa membeli kembali saham kimia farma untuk ya mungkin menyelamatkan semangat milenial untuk membeli saham ya jangan sampai patah harang gitu ketika mau beli saham tapi sudah dijatuhkan seperti ini. Artinya dan perlu diselidiki ya sebenarnya ketika ada manipulasi pasar yaitu adalah kejahatan pasar modal gitu ya. Artinya kalau ada benar bahwa indikasi apa melakukan manipulasi pasar artinya ngerek harga saham ya kemudian diturunkan itu dengan sengaja agar merugikan pihak lain ya merugikan investor publik misalnya ya harusnya itu tindak pidana ya harusnya ya bisa di apa bisa dilakukan penyelidikan ya jadi tidak dibiarkan pasar bergerak liar seperti ini sehingga mengakibatkan runtuhnya kepercayaan publik ya investor retail terutama ini yang mungkin perlu disadari dan ya syukur-syukur memang ini sudah sangat murah dan bisa kembali naik ke atas ya minimal di kisaran 4.000 5.000 masih wajar lah gitu ya dengan PBV yang 3 kali dari nilai bukunya tadi gitu ya. Nah, ini barangkali bisa dipertimbangkan oleh para fund manager ya lembaga investasi yang tentunya concern kepada valuation ya, kepada value investment. Sama dengan Nira ya Kimia Farma ini sama ya sahamnya ya ini juga turun terus dan sudah mau mendekati nilai supportnya di kisaran 1.500-an ya. Sekarang di 1.945. Jadi masih memang ada potensi turun ya, support di 1.570-an ya. Ya, namun tentunya juga perlu disadari bahwa kalau dari keterbukaannya IRA gitu kan ya, apa namanya, laporan keuangannya itu katanya 2020 adalah omsetnya 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019 ya kan. Artinya katakanlah 500 miliar udah kami hitung di video lain gitu kan. Kemudian dapat proyek di tahun 2021 alat suntik, alat kesehatan dan sebagainya ya kan. Katakanlah berapa? Misalnya PBV-nya nilai bukunya 100 ya, katakanlah dengan 200 sampai berapa 300 misalnya ya. Mungkin ada nanti hitungannya untuk di video lain ya, hitungan IRA. Berapa harga wajar untuk IRA tuh saya hitung si kisaran antara 4.000 sampai 5.000 ya dengan memperhitungkan apa PER ya dan EPS dari ini ya. Jadi kalau misalnya waktu itu kita hitung untuk sampai dengan 2019 Desember kan EPS-nya 20 ya. Katakanlah di 2020 karena 2 kali lipat penjualannya berarti kan sekitar 40 sampai 60 ya.
40 sampai 60 dikalikan pernya kita kasih 40 kali ya, karena ini lagi banyak proyek terkait dengan COVID ya, sama dengan Unilever kisaran pernya juga 30-an ya sampai 40. Artinya di sini IRA misalnya dikasih EPS 40 sampai 60 ya. 60 kali 50 kan sekitar 3.000 ya kan? Atau katakanlah 50 kali 40 2.000-an. Jadi kondisi sekarang sudah sangat murah gitu ya. Artinya di sini ya harusnya sudah mendekati titik support dan para fund manager ya, lembaga perusahaan investasi yang punya dana besar harus bisa mempertimbangkan untuk membeli saham IRA misal gitu ya, karena tentunya keuntungannya cukup besar untuk tahun 2020 dan 2021 dan kemungkinan ke depan ada vaksinasi terus ya. Artinya ada kebutuhan terhadap alkes dan alat suntik itu cukup besar ya. Jadi kisaran yang wajar harusnya sekitar 2.000 sampai 3.000 lah ya. Dengan asumsi tadi gitu ya. Artinya di sini eh, barangkali bisa menjadi perhatian para fund manager ya, supaya kepercayaan investor milenial, investor publik ini tetap dijaga gitu ya. Yaitu IRA ya. Kemudian MARK ya. MARK mungkin agak mendingan ya, karena dia turun tapi tidak terlalu jatuh seperti kayak IRA, kayak KF ya, walaupun ini juga ada turun ya. Jadi di sini masih jauh, titik supportnya di 900-an ya. Jadi kalau MARK kebutuhan terhadap sarung tangan gitu ya, tentunya masih dibutuhkan ya untuk terkait COVID ya. Kemudian satu lagi KLB Pharma, mungkin yang agak beruntung sedikit KLB Pharma karena kenaikannya nggak tajam tapi juga penurunannya juga nggak tajam, aja masih range harga wajar KLB Pharma ya. Apalagi KLB Pharma sedang mengembangkan potensi obat COVID-19 gitu, artinya masih punya peluang untuk KLB Pharma bisa kembali naik ya. Jadi demikian Sobat Samsariah, kesimpulannya ya sebenarnya menurut pandangan saya ya, ini disclaimer. Pertama, para lembaga-lembaga investasi yang besar, fund manager ya, perusahaan investasi, dana pensiun dan sebagainya yang memiliki dana lebih ya. Artinya investor-investor institusi itu barangkali bisa mempertimbangkan yang usul saya ya untuk membeli saham-saham farmasi ya, karena harga sahamnya sudah cukup murah dan publik investor retail milenial kan barangkali ada yang butuh dana untuk melepas saham ini karena ARB terus nggak pernah kejual gitu ya. Ya, tapi kalaupun para milenial publik, investor publik mau menahan juga sebenarnya lebih baik ya. Atau average down yang sering kita sarankan. Jadi tidak cut loss ya. Karena diyakini bahwa saham farmasi akan pulih gitu kan. Ya, ada turun pasti nanti ada saat naiknya ya. Tapi tentunya tergantung para pelaku pasar. Disinilah perlu dilakukan ya, para milenial investor publik perlu sabar, sementara para fund manager besar ya barangkali ini peluang bagus untuk bisa dilirik sebagai instrumen investasi jangka panjang gitu kan, apalagi mendukung program pemerintah dalam vaksinasi ya. Jadi demikian Sobat Samsariah ya. Yang kedua ya, usulan kami kepada para otoritas ya, jadi kondisi-kondisi seperti ini kurang bagus ya dalam iklim investasi dan pengembangan pasar modal kita. Apalagi ada program gerakan nabung saham ya, ada gerakan investor pemula ya. Ini kalau seperti ini ya hancur lah gitu kan. Artinya harapan mereka jadi arang. Artinya punya harapan besar tapi ternyata dihancurkan dengan penurunan yang tidak wajar seperti ini. Jadi perlu dilakukan ya penyelidikan dan diatasi gitu ya, supaya tidak terjadi ketidakpercayaan publik kepada bursa kita gitu. Jadi perlu dilakukan penyelidikan, kemudian kalau ada indikasi-indikasi tidak wajar ya dalam manipulasi pasar, yang ngerek harga atau menjatuhkan harga dengan semaunya sendiri, tentunya harus kena sanksi ya, sanksi pidana kejahatan pasar modal gitu ya. Ya,
Jadi saya sangat mendukung adanya penegakan hukum pasar modal yang baik ya, sehingga melindungi kepentingan investor terutama investor publik ya. Demikian ya, Sobat Saham Syariah, nggak usah galau, nggak usah panik ya. Tetap cool, kita harapkan para pengambil keputusan, para otoritas bisa lebih mencermati hal ini dan mengambil tindakan ya yang diperlukan untuk kembali kembali tumbuh ya kepercayaan kepada bursa kita ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.